Ya, sahabat Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur kita dipelihara sampai hari ini dengan limpahnya, dengan kebaikan Bapak Yahweh. Saya percaya kita semua pasti sudah diberkati. Haleluya. Bapak Ibu tahu bahwa hari-hari ini Tuhan sementara mendeteksi kesetiaan dan kebenaran yang ada di dalam kita untuk kemuliaan namanya. Iya, di sore hari ini menjelang malam kita akan belajar dari Daftar Elohim dengan judul yang saya berikan adalah Jangan sia-siakan waktumu. Ini berarti waktu-waktu yang ada pada kita harus mempergunakannya dengan sangat amat baik-baik. Ya, di judul kita Bapak Ibu, jangan sia-siakan waktumu. Kita buka di dalam Lukas 21. Lukas pasal 21 ayat yang ke-25 sampai yang ke-28. Lukas 21 ayat 25 sampai yang ke-28. Demikian bunyi firman. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di atas bumi kecemasan bangsa-bangsa dalam keputusasaan karena menderunya laut dan gelombang. Orang-orang terpingsan-pingsan dan oleh rasa takut dan penantian yang menimpa penduduk dunia, sebab kuasa-kuasa langit akan digoncangkan, dan kemudian mereka akan melihat Anak Manusia yang datang dalam awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Namun ketika hal-hal ini mulai terjadi, tegaklah dan angkatlah kepalamu, sebab penebusmu sedang mendekat. Amin. Ya, di dalam kitab Lukas 21 ayat 25 sampai 28 yang sudah kita baca, segala sesuatu sementara ada di dalam penggenapan. Kita percaya bahwa kebenaran firman pasti menenangkan kita. Bapak Ibu, kita sudah paling banyak dengar tentang kedatangan Tuhan Yesus, benar? Bahkan kedatangan Tuhan Yesus ini sudah diberitakan ribuan ratusan tahun yang lalu. Sampai pada detik ini terus diberitakan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, apakah yang terjadi saat ini Yesus akan datang segera atau masih tertunda, atau mungkin ada lagi nubuatan-nubuatan yang harus digenapi? Tapi yang menjadi masalahnya adalah apakah kita tetap setia menanti janji Yesus pasti datang menjemput kita atau tidak? Itu yang menjadi kekuatan kita saat ini, bahwa bagaimana kita tetap bertahan dengan kondisi keadaan yang di akhir-akhir ini. Saya percaya kalau bukan Ruach HaKodes, kalau bukan Roh Bapa Yahweh, kita pasti sudah digoncangkan iman kita. Pasti kita akan mundur. Kenapa Bapak Ibu? Karena keadaan ada yang diizinkan diproses dengan ekonomi, ada yang diizinkan diproses dengan berbagai macam tantangan dan masalah. Tetapi kalau hari ini Bapak Ibu semua masih tetap berdiri bertahan untuk terus menyembah dan tetap percaya pada Bapa Yahweh, itu pertanda Ruach HaKodes, Roh Bapa Yahweh yang suci ada sementara menguasai kehidupan Bapak Ibu. Kita bersyukur bahwa sekalipun kita mendengar kedatangan Yeshua HaMasiah itu berulang kali dan sampai saat ini kita belum melihat, bahkan belum terjadi. Tetapi kalau kita masih tetap percaya, itu pertanda bahwa kita adalah orang-orang yang spesial di mata Bapa Yahweh. Iya Bapak Ibu, untuk di hari-hari terakhir ini kita melihat banyak hal yang terjadi, termasuk banyak yang memanipulasi tentang kedatangan Tuhan Yesus. Ada nama proyeknya yaitu proyek Bluebeam. Bapak Ibu, itu proyek di mana ada sorotan proyektor
yang memang dia punya kapasitas cahayanya itu kuat, dia bisa tembak, istilahnya apa ya, disorot ke langit dengan satu gambar yang mirip dengan seperti kedatangan Tuhan. Itu membuat semua orang terkagum-kagum. Wah, kita melihat benar Tuhan Yesus datang. Nah, Bapak Ibu, ini salah satu contohnya. Yang ini, kalau misalnya benar ini adalah penampakan Tuhan Yesus, tidak mungkin hanya di satu titik. Di tempat ini pasti seluruh bumi melihat Yesus di awan-awan, karena firman-Nya berkata demikian. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini cara mereka membuat supaya orang percaya bahwa kedatangan Yesus itu seperti ini. Beberapa waktu yang lalu ada juga mereka membuat video ya, saya tidak masukkan. Mereka membuat video ada di dalam satu ruangan, tiba-tiba pakaian terlepas, pengangkatan, orangnya hilang. Ya, mereka buat metode banyak sekali untuk memanipulasi kebenaran kitab suci yang kita imani. Tetapi yang kita tahu, firman Tuhan mengatakan bahwa anak manusia itu akan ada di awan-awan. Sebelum datang Tuhan Yesus, akan ada kilat yang memancar dari barat ke timur, dari ujung bumi ke ujung bumi. Jadi ada kilat serentak Bapak Ibu. Kalau misalnya hujan di seluruh Maluku, tapi tidak di seluruh Indonesia, itu berarti bukan seperti itu. Tapi kalau misalnya kedatangan Yesus, petirnya itu terpancar mulai dari ujung bumi ke ujung bumi, berarti seluruh bumi melihat fenomena yang luar biasa. Nah, ini berarti bumi kita tidak bulat, tetapi bumi datar. Karena Yesus pasti berdiri di satu titik di mana seluruh umat manusia bisa melihatnya. Kita tidak tahu sebelah mana titiknya. Yang pasti, kita pasti akan menyongsong Dia. Untuk itu, berjaga-jagalah, bertahanlah, karena Yesus pasti akan datang. Kita flashback ke beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu. Kita benar-benar digoncangkan dengan kabar bahwa kiamat akan terjadi pada tahun 2012. Sampai ada filmnya 2012 atau 2012. Nah, untuk masalah kedatangan Tuhan Yesus, mereka memprediksi apa yang dikatakan oleh suku Maya. Dunia digegerkan dengan ramalan suku Maya yang memprediksi bahwa dunia akan kiamat tanggal 21 Desember 2012. Dan banyak orang mempercayai ramalan itu. Saking banyaknya dibuat film. Nah, ternyata kita lihat ya, ada garis merah, ada tulisannya berwarna merah. Banyak yang mempercayai. Pertanyaannya, Bapak Ibu, waktu itu Bapak Ibu termasuk orang yang percaya 2012 kiamat? Oh, ada yang percaya? Ya, kita tidak mungkin percaya karena kita percaya kepada kitab suci kita bahwa proses kiamat itu masih sangat jauh. Proses kiamat itu Bapak Ibu, dia punya proses, ada fasenya, ada step by stepnya. Harus melewati yang namanya pengangkatan dulu. Setelah itu zaman anti Hamasya. Setelah itu perang Harmagedon. Setelah itu ada kerajaan 1000 tahun. Setelah itu kerajaan 1000 tahun berakhir, muncul lagi perang Gog dan Magog. Baru selesai itu pengadilan tata putih. Kiamat itu Bapak Ibu. Jadi kiamat masih jauh. Pengangkatan saja belum, tapi mereka sudah menyatakan ramalan bahwa dunia akan kiamat pada tahun 2012. Padahal suku Maya ini
yang mereka menyatakan 21 Desember 2012 yang dinyatakan bahwa dunia kiamat itu maksudnya ada satu para ahli yang dia mendeteksi ya, dia meneliti lagi, bukan masalah dunia kiamat, namun tanggalannya mereka berakhir, siklusnya selesai. Jadi mereka punya perhitungan selesai, jatuhnya 21 Desember 2012, mulai dari penciptaan. Ya Bapak Ibu, seperti kayak kita yang kayak Batra Noah itu dia masuk di 1 Tisri. Jadi penciptaan siklus baru lagi. Nah, ternyata ramalan ini meleset bahwa kedatangan Tuhan Yesus tidak jatuh pada 2012. Ini ramalan dari orang-orang yang tidak tahu tentang kitab suci. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang tahu kitab suci? Kita lihat Bapak Ibu, ada dua orang. Ini orang-orang yang satunya adalah pendeta, yang satunya adalah tokoh gereja baptis. Iya, yang William Miller ini adalah tokoh gereja baptis, bersama dengan beberapa orang sudah beberapa kali merevisi kedatangan Yesus. Bayangkan Bapak Ibu, kedatangan Yesus direvisi. Seperti kita lagi buat makalah, terus karena tidak ada yang bersalah, ada yang didapati kesalahan, terus direvisi. Kedatangan Yesus itu direvisi dan ramalannya 21 Maret tahun 1843 atau paling lambat 21 Maret 1844. Jadi kalau Yesus tidak datang 21 Maret tahun 43, mungkin tahun depan di tanggal dan bulan yang sama namun tahun yang berbeda, berdasarkan nubuatan kitab suci Daniel 8 ayat 4. Ini diprediksi oleh seorang tokoh gereja baptis, yaitu William Miller. Kita pindah lagi Bapak Ibu, ini paling fenomena waktu itu. Harold Camping, dia seorang pendeta dari Amerika yang juga menyatakan bahwa Yesua akan datang tanggal 21 Mei 2011. Nanti 2012-nya suku Maya, 2011-nya si Harold Camping, seorang pendeta. Dan ini heboh Bapak Ibu, sampai ada dia punya baliho-baliho ditempelkan bahwa hari penghakiman, Adjustment Day on May 2011 tanggal 21 Mei akan ada hari kiamat. Nah, kita lihat Bapak Ibu, semua ini mereka memprediksi, meramalkan kedatangan Tuhan Yesus. Entah apa yang membuat mereka tertarik, tapi setelah kita dietemkan dengan akar Ibrani asli, kita tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu tidak bisa keluar dari pola Ibrani. Dia tidak bisa dihitung dengan kalender Gregorian. Kalender Gregorian ini yang kita pakai. Kalau pakai kalender Gregorian, pasti akan meleset dan tersesat. Ya, kita ambil yang di sini, tapi ada di Indonesia ada. 2010 di Bandung ya Bapak Ibu. Lia Eden. Sampai mereka jual semua harta mereka. Karena mereka bilang Tuhan akan datang. Saya lupa tanggal bulannya, tapi tahunnya itu 2010. Lia Eden. Jadi semua memprediksi, tapi karena tidak pakai pola Ibrani dan mereka hitung pakai kalender Gregorian, pastinya tersesat. Kenapa Bapak Ibu? Kalender yang kita pakai dulunya pada zaman Yunani kuno itu dimulai dari bulan Maret. Jadi dimulai dari bulan Maret, itu bulan pertama, sampai dengan bulan Desember itu 10 bulan saja. Namun ada satu kaisar yang sangat dihormati, yaitu Kaisar Agustus. Mereka sisipkan bulan Agustus. Jadi digeser-geserkan tuh. Terus lagi ditambah Januari dan Februari. Harusnya Februari sama Januari itu paling tidak ya di belakang Desember. Tapi mereka taruh di depan
Maret jadi Januari Februari. Nah, kalender Gregorian itu sudah diacak-acak oleh si jahat. Bapa Yahweh dalam Yesua, dia tidak mungkin datang dengan semua perhitungan kalender paganisme. Dia pasti datang dengan perhitungan apa yang keluar dari mulutnya. Contoh, kalau kita dengar kata oktav, oktav itu paling tinggi angka 8. Karena satu tangga nada 8 oktav. Ya. Nah, dia dimasuk bulan yang ke-8 harusnya itu adalah bulan Oktober dari kata oktav. Tapi jadinya di bulan ke-10. Setelah itu septa. Septa itu angka 7. Tapi jadinya September bulan 9. Deka, Desember. Jadinya bulan yang ke-12. Harusnya bulan 10. Karena kalau kita belajar dulu di SD, desimeter itu dari kata dekameter. Nah itu dia. Semuanya pasti jaraknya 10 karena kata desem atau deka itu 10. Tapi karena diacak-acak oleh setan, akhirnya kita ada di dalam semua keadaan yang teracak-acak. Tapi kalender ini untuk perhitungan yang efektif tidak jadi masalah, tapi untuk kedatangan Yesua tidak bisa. Akhirnya baik suku Maya yang tadi sudah kita dengarkan dan juga beberapa orang-orang yang memprediksi atau meramalkan kedatangan Yesua pasti meleset. Nah, sayangnya kalau kita hitung juga pakai kalender ini pasti juga akan meleset. Jadi kita kembali kepada pola Ibrani. Ini orang-orang yang di luar Bapa Yahweh. Bagaimana dengan orang-orang yang di dalam Bapa Yahweh? Yang berbicara tentang Torah. Ada salah satu rabi yang namanya Chaim Kanievsky. Tahun 2009, Rabi Chaim Kanievsky ini menubuatkan Mesias akan datang sebelum pemilu di Israel. Ini tahun 2019 ya Bapak Ibu, mohon maaf, 2019. Tanggal 9 April 2019, Israel melangsungkan pemilu Knesset, Parlemen Israel, untuk memilih Perdana Menteri dan Benjamin Netanyahu kembali terpilih mengalahkan Benny Gantz. Jadi pada tanggal 9 April 2019 itu ada pemilu yang diselenggarakan di Israel. Kandidatnya ada dua, yaitu Benjamin Netanyahu dan Benny Gantz. Tapi yang terpilih adalah Benjamin Netanyahu. Nanti kita akan sampai di sini apakah ramalan dari Rabi Chaim Kanievsky ini benar ataukah tidak? Karena dia meramalkan bahwa Mesias akan datang sebelum pemilu di Israel. Nah, pemilunya tuh tanggal yang dimaksud ini 9 April 2019. Kita sudah ada di 2024. Yesus sudah datang atau belum? Belum datang. Kita akan temukan apakah ramalan ini benar atau tidak. Kalau tadi kita sudah tahu semuanya meleset. Nah, ini mereka baca Torah Code atau Bible Code. Tapi kenapa Yesus belum datang? Kita akan terus belajar Bapak Ibu. Nah, pada waktu Benjamin Netanyahu, dia masih kampanye sebelum dia terpilih di tahun 2019, dengan sangat tegas dia ngomong begini, saya akan memperjuangkan kedaulatan Yerusalem. Jadi dia benar-benar keras dan dia benar-benar ngotot untuk Yerusalem dimenangkan. Nah, itu menjadi sesuatu yang tidak baik ya Bapak Ibu untuk pengaruh kampanye di saat itu. Tetapi karena dia ngotot untuk tetap memperjuangkan, sebenarnya posisinya itu juga tidak baik. Tapi mari kita lihat apa yang dinubuatkan oleh Rabi Chaim Kanievsky. Ternyata dari apa yang disampaikan oleh Rabi Chaim Kanievsky, Bapak Ibu, Torah Code itu tidak salah. Karena diselidiki oleh salah satu rabi namanya Matityahu Gleiserson.
Itu sampai sekarang, Bapak Ibu boleh cari di YouTube Matityahu Gleason. Dia masih terus membongkar semua tentang Torakot. Nah, dia menjelaskan tentang apa yang dinubuatkan oleh Rabbi Chaim Kanievsky ini tentang kedatangan Tuhan Yesua. Itu tidak serta-merta hanya tentang waktu. Saya ulangi sekali lagi, kedatangan Yesua tidak serta-merta hanya tentang waktu. Tapi kita akan temukan bahwa selain waktu, ada juga yang diajarkan oleh Yesua. Yesua akan mengajarkan kita tentang apa kedatangannya selain hanya bicara tentang waktu. Kedatangan Tuhan Yesua atau akhir dari keadaan bumi ini, itu kita bisa lihat di dalam Matius pasal 24 ayat 36. Namun mengenai hari dan saat itu tidak seorang pun mengetahuinya, bahkan para malaikat di surga pun tidak kecuali Bapa-Ku. Iya, mengenai hari itu tidak ada seorang pun. Itu bicara tentang waktu. Tapi Yesua mengajarkan kita bahwa hari-hari menjelang kedatangannya itu akan disertai dengan tanda-tanda. Makanya di dalam kitab Wahyu kita disuruh untuk punya hikmat, supaya kita bisa menghitung dan melihat semua keadaan zaman ini. Kita tidak bisa prediksi, yang penting kita sudah baptis, yang penting kita datang ibadah. Tetapi sejatinya ada firman yang menyatakan bahwa bukan yang teriak Tuhan Tuhan, tetapi yang melakukan kehendak Bapa Yahweh, itulah Torah. Nah, kita harus tahu kehendaknya seperti apa. Itu yang membuat saudara dan saya ada dalam keselamatan pada waktu Yesua datang kali kedua. Melalui Yeshua HaMashiach kita diajarkan lewat Tefillah Avinu atau doa Bapa kami. Yesua memberitahu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di Samaim juga di atas bumi. Jadi waktu Yesua menyatakan untuk doa Bapa kami atau Tefillah Avinu ini, Yesua memberitahu yang datang bukan bicara tentang waktu saja, tapi kerajaan dan juga kehendaknya di Samaim sama dengan yang ada di atas bumi. Itu hanya bisa dilihat dengan pola Ibrani. Nah, kita akan belajar terus Bapak Ibu. Makanya pada waktu kita lihat apa yang terjadi di tahun 2019 tentang yang sudah dinubuatkan oleh Rabbi Chaim Kanievsky tentang Mesias akan datang sebelum pemilu 2019, itu yang dimaksud bukanlah yang dimaksud adalah bukan Mesias datang secara ada di awan-awan, namun kehendak Bapa Yahweh, kerajaannya itu terjadi seperti di Samaim juga di atas bumi. Dengan terpilihnya Benyamin Netanyahu. Saya mau tanya untuk Bapak Ibu, terpilihnya Benyamin Netanyahu itu seizin dan sekehendak Bapa Yahweh ataukah tidak? Seizin. Itu berarti apa yang dinubuatkan oleh Rabbi Chaim Kanievsky itu pasti terjadi. Kita harus lihat bahwa Yesua datang bukan bicara soal waktu. Waktu itu urusannya yang datang. Ya Bapak Ibu, tetapi urusan kita adalah kita mengetahui bahwa ini adalah kehendaknya Bapa Yahweh, biar kerajaannya ada di atas bumi sama dengan di Samaim. Sampai di sini Bapak Ibu bisa memahami? Ya, puji Bapa Yahweh. Nubuatan dari Rabbi Chaim Kanievsky ini sebenarnya bukan gagal, tapi belum terjadi. Cuman dia punya rentetannya. Kita sudah bisa melihat setelah Benjamin Netanyahu terpilih, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia bekerja sama dengan Donald Trump pada waktu Donald Trump menjadi presiden sebelum yang kemarin. Yerusalem menjadi ibu kota Israel. Betul? Itu semua ada di dalam kehendak Bapa Yahweh. Saya minta
di Matius 24 ayat 35. Sama-sama kita bisa baca ya. Langit dan bumi akan lenyap, tapi sekali-kali tidak akan lenyap. Amin. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi sekali-kali firman-Ku tidak akan lenyap. Bapak Ibu percayalah, semua yang keluar dari mulut Yahweh tidak bisa dibatalkan, tidak akan tertunda, dan itu pasti terjadi. Langit dan bumi akan lenyap, berarti pasti akan lenyap atau tidak Bapak Ibu? Unsur-unsur bumi itu terakhir Bapak Ibu, itu yang dibilang kiamat. Saat pengadilan tata putih mau kita masuki untuk menerima upah kita masing-masing di hadapan Bapak Yahweh, unsur-unsur bumi ini akan dihancurkan. Langit bicara tentang juga tahtanya Bapak Yahweh. Bapak Yahweh akan tinggal di dalam Yesua dengan kita selama-lamanya. Bertahanlah, berjaga-jagalah, karena nubuatan demi nubuatan itu pasti terjadi. Kita hidup di zaman penggenapan, bukan di zaman nubuatan. Nubuatan itu sudah terjadi, sudah diucapkan. Ini zaman untuk digenapi. Jadi mari kita masing-masing berjaga dan bertahanlah, karena untuk penggenapan pasti kehendak dan kerajaan Bapa Yahweh jadi. Bangsa-bangsa yang di luar bangsa Israel, khususnya untuk Yahudi-Yahudi yang sudah keluar, mereka sementara pulang. Kalau kita lihat yang beberapa berita hari-hari lalu, itu semuanya sudah pulang karena mereka harus ada di dalam persiapan pembangunan Bait Suci. Mereka harus menduduki daerah tepi barat. Nah, banyak orang-orang Yahudi, orang-orang kaya Bapak Ibu yang sudah menyeport dana untuk Mesias itu harus berdiri di Bait Suci. Ini pelatihannya, ini para Sanhedrin, mereka lagi persiapan Bait Hamikdas atau Bait Suci, baik perlengkapan atau seremonial pentahiran Bait Suci. Beberapa grup dan organisasi dari Temple Mount Faithful dan Yeshiva Torah Kohanim terus meningkatkan kerja mereka dalam persiapan pentahiran Bait Suci. Mereka lagi berlatih Bapak Ibu, karena mereka tidak boleh melakukan korban bakaran karena Bait Sucinya tidak ada. Tapi nanti ada, sebelum Bait Suci itu ada, ini yang mereka lakukan, latihan. Ini balehonya yang terlihat di bagian belakang orang-orang ini ya. Mereka kasih seperti ini ya, balehonya gitu. Gambar Bait Suci yang nanti berdiri Bait Suci ketiga. Nah Bapak Ibu, apa yang kita bisa pelajari dari semua yang kita dengar? Pertanyaannya, Bait Suci ketiga sudah berdiri atau belum Bapak Ibu? Belum. Ya benar? Belum ya? Tapi lihat orang-orang ini, mereka mempersiapkan diri dan mereka tidak main-main. Ini mereka sudah berlatih dan itu terus menerus, karena mereka tidak mau salah pada waktu mereka melakukan pentahiran Bait Suci. Pertanyaannya untuk kita Bapak Ibu, waktu kita datang untuk menghampiri Yesua, kalau Yesua tidak mati di kayu salib, kita harus ke Israel Bapak Ibu untuk bisa berjumpa, karena tabut perjanjiannya ada di Israel. Tapi Yesua merontokkan semua dinding pemisah untuk kita masuk ke ruang Maha Kudus. Saat ini Bapak Ibu di mana saja waktu Bapak Ibu beribadah, disitulah kehadiran Maha Kudus Tuhan itu hadir. Pertanyaannya, apakah pada waktu kita datang untuk beribadah, kita punya persiapan apa yang ada untuk kita bawa bagi Bapak Yahweh? Ini yang mereka persiapkan untuk Mesias palsu Bapak Ibu. Kita menyembah Mesias yang sesungguhnya, yang menciptakan langit dan bumi. Kalau mereka menyembah Mesias palsu saja persiapan mereka begitu luar biasa, bagaimana dengan kita yang menyembah dan melayani Mesias Yeshua HaMashiach? Pertanyaannya,
Hati kita siap untuk melayani Tuhan atau tidak? Hati kita untuk terus menyembah Bapa Yahweh itu selalu kita persiapkan atau tidak? Apa prepare kita, ataukah kita asal-asalan di dalam kehadiran Tuhan? Mereka ini tidak main-main loh Bapak Ibu. Mereka ini sungguh-sungguh. Kita belajarlah dari mereka. Sekalipun mereka menyembah, tidak mengakui Yesua, dan mereka menanti Mesias palsu, tapi paling tidak apa yang mereka kerjakan itu yang harus kita lihat, bahwa mereka itu setia. Mereka nggak ada cengengesan pada waktu mereka latihan, dan mereka latihan ini berulang-ulang kali, tidak jemu-jemu, karena mereka merindukan bait suci. Kalau kita merindukan seseorang yang spesial di hati kita, baik itu laki-laki, baik itu perempuan, kira-kira kita pasti berdandan yang cantik, kita pasti membuat sesuatu yang sangat amat baik bagi orang-orang yang kita rindukan. Kalau hari ini tidak ada rasa rindu untuk Tuhan, pastinya semua ibadah kita itu sia-sia di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita belajar untuk mempersiapkan diri kita dari setiap waktu-waktu ibadah. Baik itu Sabat, baik itu ibadah komsel, atau ibadah apapun termasuk hari raya. Saya sering dengar bahwa orang itu paling takut kalau tidak melakukan hari raya. Tapi sejatinya, Yesus suruh apa? Kuduskan hari Sabat. Kenapa yang diprioritaskan selalu hari raya, 7 perayaan? Itu benar, tidak salah. Lalu mengapa mengabaikan hari Sabat? Kita sudah belajar ada pertolongan yang dahsyat di dalam hari Sabat. Mari Bapak Ibu, kita belajar dari bagaimana orang-orang ini mempersiapkan bait suci ketiga, bagaimana hati mereka dan semua kesiapan untuk mereka mau senangkan hati Tuhan. Banyak di antara kita Bapak Ibu, kalau ada tamu, ada teman, atau keluarga yang jauh, pas datang, mohon maaf saya tidak bisa datang ke ibadah, karena ada tamu saya tidak bisa tinggalkan. Nanti minggu depan saya mau bilang, Bapak Ibu, untuk kita semua, di dalam avoda atau di dalam ibadah, itu kita pasti akan terima yang namanya muadim. Muadim itu janji. Jadi hari ini yang hadir, mereka menerima janji untuk hari ini. Makanya firman Tuhan bilang, kesusahan hari ini cukuplah hari ini, karena ada juga untuk esok hari. Janji di hari ini tidak akan bisa diterima untuk minggu depan. Bisa Bapak Ibu? Persiapkan hati kita supaya setiap kita masuk di dalam ibadah, kita menerima yang namanya muadim atau janji Bapa Yahweh. Jadi hari ini atau minggu berikut atau setiap ibadah, percayalah kehadiranmu pasti engkau menerima janji berkat Bapa Yahweh. Mari kita siapkan hati, jangan karena ada berhalangan yang harusnya, yang bisanya kita masih bisa menguasai halangan itu, tapi kita tunduk kepada halangan itu. Kenapa Bapak Ibu? Kalau tamu yang datang, keluarga kerabat yang datang, saya mau tanya, jauh mana Bapak Yahweh dalam Yesus hadir di tengah-tengah kita daripada saudara kita yang datang dari jauh? Jauh mana? Bapak Yahweh turun dari Samaim untuk menghadiri semua pujian penyembahan kita. Mari hargai kehadirannya. Kalau kita mau terus hargai kehadiran Tuhan, kita tidak akan lihat kiri kanan. Karena kenapa? Waktu Yesus datang, Yesus itu memberkati masing-masing kita. Jadi jangan lihat saudaramu yang kiri atau kanan. Bawalah persembahanmu masing-masing. Karena saudaramu yang duduk di kiri dan kanan, dia pun akan diberkati dengan persembahannya masing-masing. Mari Bapak Ibu, sekali lagi kita dilatih oleh Roh Kudus untuk kesiapan bagaimana kita ada di Samaim. Setuju? Apa yang terjadi di Samaim juga terjadi di atas bumi. Kita sementara dilatih seperti ini untuk kita terus ada di dalam kesiapan
melayani Tuhan pada waktu kita hidup kekal bersama-sama dengannya. Kita lanjut Bapak Ibu. Pembangunan bait suci ketiga. Pembangunan bait suci ketiga itu lokasinya itu sudah diketahui. Nah, ini Dome of the Rock. Bapak Ibu kalau lihat, kalau kita buka ada tembok ratapan. Tembok ratapannya di bagian sini ya. Tembok ratapan ini di balik tembok ratapan itu ada satu bangunan yang bagian atasnya itu berbentuk kubah dan warnanya gold atau emas. Itu namanya Dome of the Rock atau Masjid Dome of the Rock. Sebelahnya baru Masjid Al-Aqsa, ya. Nah, ternyata pada waktu lokasinya sudah diketahui, lokasinya pas di samping Dome of the Rock. Namanya Dome of the Spirit. Dan Bapak Ibu tahu, sampai hari ini daerah ini kosong. Daerah ini yang namanya Dome of the Spirit sampai hari ini kosong. Ini dipersiapkan untuk bait suci ketiga berdiri. Ini tidak akan diganggu gugat. Kalau ini disentuh, perang bukan dunia tiga lagi. Perangnya bisa 3.000 kali. Ya, karena Bapak Yahweh tahu, ini ada batasnya yang garis hijau, Dome of the Spirit, ini lokasinya. Kenapa harus di sini? Karena dia harus berhadapan dengan yang namanya Gerbang Timur. Gerbang Timur ini lurus menuju tempat paling suci di Temple Mount. Gerbang ini tidak terbuka sampai Yesua menginjakan kaki di Bukit Zaitun. Yesua menginjakan kaki baru gerbang ini terbuka. Ada 12 gerbang. Gerbang ini saja yang tertutup sampai Yesua datang menginjakan kaki di atas Bukit Zaitun. Gerbang ini pernah terbuka? Pernah. Saat Yesua datang, waktu dia masuk diarak-arakan, dia lewat ini. Dia akan kembali. Dia harus lewat ini Bapak Ibu. Tapi waktu dia turun ini sudah terjadi pengangkatan dan dia turun dengan orang-orang benar. Yang turun siapa dengan Yesua? Saudara dan saya. Kita harus berjaga-jaga. Ini saya tarik garis lurus ya. Ini harus berhadapan. Kelihatan Bapak Ibu? Ini harus berhadapan. Nah, ini lokasinya. Di sini jadi yang ini dia di sini. Dia berhadapan dengan ini. Bukit Zaitunnya di sebelah sini Bapak Ibu. Yesua injak kaki, ini ini terbuka dan menuju kepada yang namanya bait suci. Itu semua terjadi pada waktu Yesua datang menginjakkan kaki kali kedua di atas bumi. Nah, kita buka di Wahyu 11 ayat 1 sampai 2. Wahyu 11 ayat 1 sampai 2 demikian bunyi kitab suci kita. Dan kepadaku diberikan sebatang bulu serupa tongkat pengukur, dan malaikat itu berdiri sambil berkata, bangunlah dan ukurlah tempat kudus Elohim dan mesbahnya, dan mereka yang menyembah di dalamnya. Namun kecualikanlah halaman sebelah luar tempat kudus, dan janganlah mengukurnya, karena dia telah diberikan kepada bangsa-bangsa, dan mereka akan menginjak-injak kota suci itu selama 42 bulan. Itu berapa lama Bapak Ibu? 4. Itu yang akan terjadi pada waktu keadaan ke depan. Ini di depan pintu gerbang ini, ya kurang ajarnya mereka tanam mayat. Ini kuburan semua di depan. Dengan alasan supaya Mesias Israel tidak bisa menginjakan kaki karena najis. Jadi ini kuburan ya Bapak Ibu ya, di gerbang timur. Mereka tidak tahu bahwa Yesua dia turun pas di Bukit Zaitun, terbuka. Lalu terjadilah yang namanya perang Harmagedon. Ini tidak akan selesai sampai pengangkatan terjadi. Perang yang terjadi tidak akan selesai sampai yang berdiri mendamaikan.
Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, kita sudah sering mendengar tentang kedatangan Tuhan Yesus. Itu berarti kita harus prepare. Bukan kita merasa, masih lama, masih jauh. Jangan disesatkan dengan pemahaman dirimu yang salah. Tapi tetaplah bersiaga karena Yesus sudah datang. Yesus pasti datang. Ini hal-hal yang menyeport. Ada lagi hal-hal yang menyeport atau yang benar-benar mendukung kedatangan Yesus. Kita sudah dengar tentang red heifer atau lembu merah. Upacara pentabisan harus pakai yang namanya lembu merah. Tidak bisa tidak pakai lembu merah Bapak Ibu. Nah, lembu merah ini pernah hilang, pernah punah setelah bait suci itu selesai. Kalau menurut pandangan yang saya lihat, beberapa tahun-tahun sebelumnya pernah hadir dan itu dijaga oleh agen rahasia Israel, yaitu Mossad. Itu benar-benar dijaga, dirawat, jangan sampai dia ada cacat dan celah. Karena dia harus merah, ya merahnya seperti ini Bapak Ibu. Namun pada waktu itu Mossad dan agen rahasia itu mereka menjaga, di bagian ekornya ada satu rambut yang warnanya tidak merah. Itu berarti cacat satu rambut saja Bapak Ibu. Kalau kita di Indonesia cabut saja rambutnya, ya kan? Atau digunting saja. Tapi di Israel tidak bisa Bapak Ibu. Tidak boleh ada cacat dan celah. Itu yang mereka persiapkan untuk mereka mentabiskan atau mentahirkan bait suci. Sekarang yang mau jadi pertanyaan, kalau kita mau bawa korban syukur, hati kita tidak boleh ada satu pun yang sedikit bercacat di hadapan Tuhan. Karena itu tidak layak. Kalau orang Israel mereka tahu kalau kita yang penting kita datang, tapi hati lagi jengkel. Makanya Yesus mengajarkan damai dulu baru bawa persembahanmu. Kalau tidak bisa. Bayangkan mereka jaga cuma satu urat rambut saja, tidak layak. Ya karena kita ini bangsa-bangsa yang penting kita datang. Jangan Bapak Ibu, kita sudah dietenkan dengan pola Ibrani. Kita harus belajar, harus yang bersih dan murni. Karena Elohim kita itu Elohim yang kados. Iya, apalagi yang menyeport. Ini pernah ya kita bahas ya. Tabut perjanjian. Perkakas bait suci sudah ditemukan, yaitu tabut perjanjian. Yang lain sudah. Ini kan tidak semua. Yang lain boleh dikasih tunjuk. Ini tidak boleh dikasih tunjuk Bapak Ibu. Karena mereka percaya bahwa kehadiran Tuhan itu maha dahsyat di tabut perjanjian. Nah ini sudah ditemukan. Kita sudah dengar ceritanya. Ada salah satu arkeolog namanya siapa yang namanya? Ron White, sorry bukan Ron White. Ya, dia peneliti dari Amerika, dia datang ke Israel, dia ketemu dengan ini. Di bagian atas kaporet atau tutup pendamaian ini ada berkas darah, bercak darah. Waktu dibawa ke labnya Israel, mereka bertanya, kok ada darah? Waktu diteliti, kromosomnya cuma satu, kromosom laki-laki. Dan itu tidak pernah ada. Tidak ada yang lahir cuma kromosom laki-laki. Pasti ada 2 X dan Y, ayah dan ibu. Tetapi di atas tutup pendamaian ini hanya ada satu kromosom yang diteliti oleh darah yang ada di atas tutup pendamaian. Sejatinya Ron White itu dia tidak mau ngomong, tapi karena mereka bertanya, ini sesuatu yang aneh. Akhirnya Ron White itu menyatakan, ini adalah darah Tuhanmu yang leluhurmu salibkan. Inilah semua disimpan Bapak Ibu saat ini. Mereka tunggu pembangunan baru mereka melakukan yang namanya ritual bait suci untuk pengorbanan supaya Mesias palsu dimunculkan. Kita lanjut. Ini orang-orang kelompok pendanaan, ini orang-orang kaya Yahudi yang mereka membuat pendanaan besar-besaran untuk pembangunan Beit Hamikdash atau pembangunan bait suci. Mereka dipulangkan
untuk semua dilakukan dalam pembangunan bait suci. Karena apa? Bait suci itu terbuat dari emas. Jadi semuanya harus emas, dan itu orang-orang Yahudi yang diaspora pulang semua untuk mendanai, menyeport Mesias palsu harus datang. Jadi mereka punya persiapan itu luar biasa. Bagaimana dengan kita yang menanti Mesias sejati? Apa persiapan kita, Bapak Ibu? Duduk 2 jam kita bosan? Pas waktu duduk scroll Instagram, TikTok. Kalau angkat HP begini, saya pikir luar biasa karena lagi bantu orang untuk ibadah. Kameranya kamera belakang, jangan kamera depan. Lagi selfiana. Nanti 2 jam setelah itu baru kita otak-atik HP. Kita datang seenaknya, tapi lihat persiapan mereka. Yang mereka nanti adalah pembinasa keji. Harusnya kita punya sikap dan sifat untuk kita ada datang di dalam hadirat Tuhan harus lebih dari orang-orang ini, Bapak Ibu. Bukan seadanya. Ya, saya mengharapkan untuk lebih lagi kita setia di dalam waktu-waktu menanti kedatangan Yesua. Salah satunya kita support kedatangan Yesua dengan kehadiran kita setiap kali ibadah. Populasi binatang buas ini hewan buas ini sudah tidak bisa lagi populasinya itu kian bertambah di daerah yang namanya nanti ada perang dunia ketiga. Burung buas ini, persiapan perang Harmagedon juga sudah dipersiapkan oleh Tuhan sendiri. Munculnya burung buas dalam jumlah yang sangat banyak di lembah Megiddo atau lembah Harmagedon yang menjadi tanda nubuatan perang Harmagedon pasti digenapi. Ini populasinya sangat banyak, Bapak Ibu. Mereka makan bangkai, jadi dicocol sampai tinggal tulang belulang. Bayangkan kalau darah setinggi kekang kuda, berarti yang meninggal, yang mati di dalam medan perang itu tidak sedikit. Yang nanti katanya perang dunia ketiga. Siapa yang mau kubur siapa, Bapak Ibu? Pastinya di dalam kehendak Tuhan, burung ini ada di dalam populasi yang banyak. Nah, nubuatan Rabi Chaim Kanefsi tadi belum terjadi, tetapi diteguhkan dengan kehendak Bapa Yahweh. Jadi sebelum Yesua datang, hal-hal ini harus digenapi. Dan ini semua sekehendak Bapa Yahweh. Seperti tadi kita belajar, Yesua mengajarkan kita kepada Tefillah Avinu atau doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kehendak Bapa Yahweh, semua ini seizin Bapa Yahweh harus terjadi. Kehendak Bapa Yahweh juga saudara dan saya ada di dalam pengangkatan. Jangan sia-siakan waktumu yang ada, pergunakanlah untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, waktu pengangkatan segera tiba. Anti-Hamasya itu sudah kebelet untuk berdiri di bait suci. Dia terus menyerukan damai untuk Israel dan Palestina. Kalau kita baca di Giliana atau Wahyu 17 ayat 9 sampai 11. Inilah pikiran yang punya hikmat. 7 kepala adalah 7 gunung tempat wanita itu duduk di atasnya, dan ada 7 raja yang 5 telah jatuh dan yang 1 sekarang ada. Yang lain belum datang, dan bila dia datang haruslah dia tinggal sebentar saja. Dan binatang buas yang pernah ada dan sekarang tidak ada, dia juga adalah yang berasal ke belakang, dan dia berasal dari yang 7 itu, dan dia menuju kepada kebinasan. Oke, terima kasih. Inilah pikiran yang mempunyai hikmat. 7 kepala adalah 7 gunung tempat wanita itu duduk di atasnya. Dan ada 7 raja yang 5 telah jatuh. Kita lihat dari ayat yang ke-10. Dan ada 7 raja. Ini ada berapa Bapak Ibu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 8. Ditaruh mahkota ya di atas kepala mereka, tanda bahasanya di dalam firman itu seorang raja. Dan ada 7 raja yang kelima telah jatuh. Kita hitung. 1,
2, 3, 4, 5. Yang ini Bapak Ibu sudah jatuh, sudah meninggal. Ya, yang ini sudah jatuh. Kita lanjut lagi di pasal 10. Dan yang satu sekarang ada. Yang lain belum datang. Dan bila mana dia datang, haruslah dia tinggal sebentar saja. Jadi waktu ini sampai Raja atau John Paul yang kedua ya. Setelah dia, firman Tuhan bilang, dan bila mana dia datang, haruslah dia tinggal sebentar saja, yang ketujuh yang dimaksud. Kita tahu bahwa Paus Benediktus ini, dia tidak memerintah lama. Setelah itu dia mengundurkan diri, benar? Dia langsung mengundurkan diri. Yang ketujuh ini, Paus itu jabatannya sampai mati. Nah, yang ini semuanya sudah mati. Pas di Benediktus kemarin, dia tidak selesai, tiba-tiba dia mengundurkan diri. Apa yang dikatakan firman tergenapi, haruslah dia tinggal sebentar saja. Dan binatang buas yang pernah ada dan sekarang tidak ada, dia juga adalah yang ke-8. Dan dia berasal dari yang ke-7. Dia sudah berdiri Bapak Ibu, tapi belum di tempatnya. Kalau sampai dia berdiri di tempatnya, dia akan menuju kepada kebinasaan. Pertanyaannya, Bapak Ibu siap pada waktu keadaan Yesua hampir tiba dan segala sesuatu menuju kepada kebinasaan? Semua yang sudah kita dengar, jangan sampai kita ada yang tertinggal. Saya mau bilang Bapak Ibu, ada seorang pemuda, dia dari atas gedung begitu, dia mau loncat masuk ke kolam air. Nah, dia punya prediksi loncatan itu tidak bagus. Jadi dia kena di bagian tepiannya kolam. Wajahnya itu terbelah bagi dua, Bapak Ibu. Jadi kalau mau ngomong mesti rapatkan mukanya baru dia bisa ngomong. Kalau tidak, mukanya terbelah. Dan dia hidup, tidak mati. Ya, entah sekarang sudah mati atau tidak, tapi pada saat itu dia masih tetap ada. Keadaan pada waktu yang tertinggal lebih mengerikan dari pemuda yang tadi saya sampaikan. Pokoknya yang sampai pengangkatan, kita semua aman marketop. Hari ini, jangan sia-siakan waktu yang ada. Bayar harga sedikit, engkau akan dapat kehidupan kekal. Lebarlah jalan menuju kepada kebinasaan, sempit untuk kepada keselamatan. Jadi jangan heran, karena waktu zaman Noah, hanya 8 orang yang diselamatkan dan Bapak Yahweh tidak gagal. Mahkota yang sudah ada, bukan Tuhan yang pindahkan, kita yang lepaskan. Kalau tidak setia, kita lepaskan mahkota. Saya mau bilang dari tempat ini Bapak Ibu, apapun ujianmu saat ini, ketahuilah tidak akan bisa menandingi kemuliaan Tuhan yang akan kita terima. Tetaplah bertahan sekalipun keadaan seakan-akan kita ada dalam kehimpitan, karena benar jalan menuju kekekalan itu sempit adanya. Kita sesak-sesak sajalah di waktu-waktu yang sisa ini. Nantinya kita akan hidup dengan Yesua dalam kekekalan. Dan itu tidak bisa dibayangkan Bapak Ibu, karena memang kita akan menuju ke sana. Belum bisa dibayangkan, kita hanya membayangkan kehidupan yang indah, karena kita semua punya pikiran terbatas. Tapi waktu kita setia, tidak ada satupun yang sia-sia. Tetaplah bertahan, tetaplah berjaga-jaga, tetaplah setia. Yesua pada waktu dinampakkan sebagai Raja di atas segala raja. Kita akan menerima upah kita masing-masing. Tetaplah setia sampai Yesua
menyatakan diri di hadapan dunia ini. Sukses bagi kita semua. Demikian isi firman. Bapak Yahweh memberkati kita.